kasih pertanyaan. Ibu siapa namanya? Ibu Harsida. Harsida. Sejak kapan Bu Harsida sadar bahwa nama Sutarman itu kalau dibaca terbalik jadi 600? Ini kan Sutarman. Ini kalau dibaca terbalik 600 Bu. Keren ya. Malam ini Bang. Baru malam ini. Baru malam ini sadar. Ibu baru malam ini sadar. Ini kalau dibaca terbalik 600. Baru sadar. Serius? Ibu juga? Baru sadar? Saya dari dulu Bang. Dari dulu. Kalau ibu, ini nasi lemangnya enak tadi. Sejak kapan ibu sadar bahwa nama Sutarman ini Jenderal Polri loh? Iya. Polri loh. Itu kalau dibalik bacanya 600. Baru. Iya, berarti baru sadar nih. Baru sadar ya? Baru sadar? Semua baru sadar ini? Baru sadar. Ya, Baru itu yang kita berarti. perlukan, kesadaran. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang baru sadar bahwa cari uang itu lebih gampang daripada cari kerja? Kok diam? Cari uang lebih gampang. Cari uang itu lebih gampang daripada cari kerjaan. Ya, betul. Kalau kita nggak sadar ini, nggak jalan kita bisnis kita. Kenapa Bu? Cari uang lebih gampang daripada cari kerja. Ada yang tahu? Anak Biro Maru, agak kareba. Naku ya tanah. Coba jawab dulu. Kenapa cari uang itu lebih gampang daripada cari kerja? Ini kan cuma persoalan mindset. Coba kenapa? Why? Kenapa cari uang itu lebih gampang daripada cari kerjaan? Hampir benar. Jatuh habis itu baru. Soalnya top income juga bisa salah. Secara logika, secara akal sehat, jumlah pekerjaan dengan jumlah uang lebih banyak mana? Uang. Kalau lebih banyak uang, berarti logikanya lebih gampang cari uang daripada cari kerja. Betul. Masuk akal? Masuk akal. Nah. Masya Allah, ini seperti properti lagi diangkat. Paling sukses. Enggak seru kalau tidak ada ini. Oh, tiannya memang itu Kak? 4 menit, tinggal 26 menit. Perpanjangan waktu Pak Itong. Panjang waktu ya betul belum masuk ini Pak. Jadi kita harus sadar dulu bahwa cari uang itu jauh lebih gampang daripada cari kerja. Kenapa? Karena jumlah uang lebih banyak daripada Kerjaan. jumlah kerjaan. Itu dulu supaya kita punya motivasi yang luar biasa untuk menciptakan uang. Ya? Nah, Oke. syaratnya dapat uang apa? Bekerja. Di Quran nggak bilang gitu. Oh iya. Usaha. Namanya tijaroh, berniaga. Berniaga. Syaratnya kaya mau kaya, syaratnya kaya itu menurut Quran hanya satu, niaga. Apa? Berniaga. Video pulki dulu, video pulki. Dagang bahasa Dagang. Sanskertanya. Bahasa Inggrisnya bisnis, business. Ini satu S. Masih ada yang anti bisnis? Syaratnya kaya menurut Quran itu bisnis, dagang, Berniaga. jauh. Diyorah. Wah, Pak Ustadz, kamu nggak punya niaga, jangan mimpi jadi kaya. NGI ini apa?
Usaha. sebuah perniagaan, sebuah usaha perdagangan bisnis. Bisnis. Nah, yang menghasilkan uang besar dan Cepat. cepat. Pak, kok bisa cari uang gampang? Iya, syaratnya satu, kamu harus punya niaga. Cari kerja susah. Sudah dapat kerjaan, nggak dapat uang. Dapatnya apa? Gaji. Satu berarti 3 juta cukup. Lebih dari itu mati kita. Itu bukan uang, tapi kalau kita berbisnis kita bisa bayar gaji. Karena menghasilkan uang, kita bisa gaji orang. Sampai di sini clear? Clear. Oke. Ya. Keren. Terus yang kedua, karena kita sudah ada di bisnis network, MLM. ya MLM apalah itu, Pak Adar sudah sering bilang MLM itu cuma perkawinan antara ekonomi Ya. dan belajar mengajar. Bisa nggak dipisah? Nggak bisa. Kegiatan ekonomi cuma 3: produksi, distribusi, konsumsi. Konsumsi ya. Mau di Google kayak mau di Chat GPT, mau DeepSeek, pasti kegiatan ekonomi di dunia ini apa? Muncul 3 ini: produksi, distribusi, konsumsi. Nah, karena kita perusahaan MLM yang memproduksi sudah ada MGI, nggak usah repot-repot bikin kacamata medis, serahkan ke mereka. Nggak usah bikin, deker, nggak perlu. Sudah ada yang, makasih. Tepuk tangan lupa pintar. Unbeatable for 5 tahun. 5 tahun nggak terkalahkan. Ya. Apa lagi? Sudah? Nggak usah mikir produksinya, sudah ada MGI. Ya. Tugas kita hanya supaya apa? Supaya sehat. Supaya kita nggak katakan, nggak berkoma. Benar ya? Nggak ada paksaan di situ. Kalau mau cuan, bantu perusahaan ini untuk distribusi. Sekali distribusi dapat berapa? 400. 800. Besar atau besar banget? Wah, bangga. Bisa dipahami? Yes. Pak, saya cuma mau konsumsi aja, nggak mau distribusi. Ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Udah? Untuk menjadi distributor yang handal, kita perlu kegiatan Belajar mengajar. termasuk besok pagi. Namanya building team. Kenapa? Karena bonus terbesar di MGI adalah Tim. bonus tim. Bonus tim itu harga diri. Harga diri betul. Harga diri bagi seorang networker. Ya, cocok. Bukan bonus kutu yang jadi harga diri. Bonus timnya, makanya supaya bisa membangun tim di mana-mana adalah besok acara ini namanya building tim. Dan istri saya guru 20 tahun, tidak kaya-kaya, padahal dia belajar mengajar. Sebab kenapa? Kurang kegiatan ekonomi. Karena tidak punya kegiatan ekonomi. Pincang. Sementara si Ece di jalan apa itu yang PLN Punya warung, punya warung sudah 20 tahun, tidak kaya-kaya juga. Kenapa coba? tidak mengajarkan. Karena tidak punya kegiatan belajar mengajar. Baik. Jadi MLM itu cuma perkawinan antara ekonomi ditambah belajar mengajar. Jadi kalau ada kiai yang bilang MLM haram, ngajinya kurang. MGI super. Yes. Wah, tahu. Ini MLM ya, karena kalau nggak tahu ini, kita dibilang ini bisnis MLM, kita langsung ciut. Padahal boleh kita perhatikan tetangga kiri kanan, saudara, kakak, adik yang tidak punya 2 kegiatan ini, pasti hidupnya miskin. Susah. Secara ekonomi pasti.
perhatiin. Coba perhatikan tetanggamu yang dulu Ekonomi dengan apa? jenderal bintang 1, sekarang hidupnya bagaimana? Kalau nggak punya kegiatan ekonomi dan di Quran itu dijamin orang yang mati dalam kegiatan ekonomi itu syahid. Nanti Bang Eman yang kasih dalil. Terus siapapun orang yang beriman yang mati dalam keadaan belajar itu syahid. Jadi dua kegiatan ini dijamin oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apanya, Pi? Nih surat Wah, 61, ngeri. ayat Sabar Pak, 13, sabar. Besok timbul ding. QS 61. Kalau kita mau ngaji QS 61 dijamin nasrum minallah wa fathun qarib. Saya tolong, saya kasih kemenangan yang dekat. Itu sebabnya saya kalau MLM, bukan MLM saya nggak mau. Pak Tri ada bisnis bagus. MLM bukan. Kamu aja deh. Tapi kalau MLM saya suka karena di dalamnya ada kegiatan ekonomi dan belajar mengajar yang dijamin di sini, ditolong sama Tuhan dan dikasih kemenangan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini baru intro ya Pak, Ya, belum intinya. belum. Oke. Nah, ini intinya ya. Nah, Kirinya kamu tuh bosku. di bisnis network itu cuma ada 3 golongan. Mau MGI, mau MCI, mau Tiansi, mau Kelly, mau apapun MLM, hanya ada 3 golongan ini. Dan Bapak Ibu tinggal pilih, saya ini golongan yang mana, gitu ya. Ibu yang dari satu kampung, Sinjai juga. Yang pertama user, hanya sebagai pengguna. Ya. Yang kedua apa? Penjual. Kedua seller. Sales penjual. Yang ketiga networker. Apa untungnya seller di bisnis MGI? Cuan. Sehat dong. Kacamata medis beli 1 kali pakai sampai kau mati. Sehat kan? Terus kalau beli ulang dapat berapa? 20%. Namanya bonus RO. Sponsor. Repeat order. Pak Tahir beli produk senilai 10 juta, ya dia dapat 20% dari 10 juta. Selain sehat, dia bisa dapat produk, dapat cashback 20%. Itu keuntungan yang pertama sebagai seller. User. Kalau seller, keuntungannya apa? 800. Berarti bonus keuntungan langsung sama bonus sponsor plus kemungkinan level pertama. Iya. Benar ya? Berarti 800 tambah ya 60%. Kalau diposting di tempat yang pas. Benar ya? Iya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Lanjut. Terus kalau networker hadiahnya apa? 671 miliar. Kalau ada kalaunya, kita bangun 25 level kedalaman. Jadi kalau ibu bangun 25 level kedalaman dalam 1 tahun, terimanya 671 miliar. Pak Tri sudah pernah dapat belum? Kenapa saya coba dalam 12 bulan tembus 25 level, itu hanya 2,2 miliar yang saya dapat. Baik. Berarti kalau dihitung berarti bisnis saya itu gagalnya berapa persen? 99,9. 99,9%. Bandingkan dengan bisnis di luar sana. Kalau gagal 90%, apa yang terjadi dengan dia? Bangkrut. Tapi saya di Megaplan gagal 99% masih dapat 2M dalam 12 bulan. Lewat air.
Ngeri. Ngeri. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bangun 25 level ke dalam. Ini pun baru bonus titik. Belum dihitung bonus timnya. Belum dihitung bonus matching. Matching down, Panas matching nanti. up. Tidak tidur nanti nih Pak. Bro, Tidak dingin main. nah sekarang saya mau tanya, Jadi dingin bagus. dari 3 golongan ini teman-teman pilih yang mana? Networker. Kalau kecil. Ibu pilih yang mana? Semuanya. Mau pilih yang mana coba? Networker. Ibu Tiga. pilih yang ketiga. Orang Palu. Pilih yang mana? Orang Palu. Oh, Yang ketiga. Siap. Siapa yang milih ketiga? Pantas datang tinggal. Siapa yang milih ketiga? Katakan yang pilih ketiga. Yang pilih satu user. User. User juga sih. Sebagai user. Yang Yang ketiga foto ya. ya. Foto sini. Karena ada Buk- ayatnya juga. bukti. Lima takulu nama la taf'alun. Kaburomatan Indallahi atqakum. antakulu malam. Allah itu sangat benci Orang melihat yang orang dia bilang mau jadi networker, ternyata besok pagi udah jadi user. Hati-hati dengan pilihan kita. Ada konsekuensinya. Ada tanggung jawab. Sesuai berbuat. Iya. Omdo, Omong-omong. talk the talk, apa? Ini ya. Karma, Ini karma. ya. Nah, waktu Bapak Ibu memilih menjadi seorang networker, langsung muncul 2 masalah. Seketika. Pak, saya mau jadi networker. Ada 2 masalah. Gak usah konsultasi kemana-mana, saya udah tahu. Pasti 2 ini akan muncul. Nggak sekarang, nanti. Kalau sebagai user nggak ada masalah, tinggal beli di MS. Langsung cashback, cekidit, 20%. Nggak ada masalah. Begitu juga seller. Begitu selesai posting, satu kiri satu kanan, nggak ada masalah. Tapi kalau sebagai networker, saya mau jadi networker, langsung tumbuh 2 dua masalah. masalah. Apa itu? Yang pertama, masalah duplikasi. Kita mau bangun 25 level nih. Nggak usah khawatir masalah duplikasi. Besok kita diajarin lewat games. Jadi belajar dari Games. Perhatikan games besok. Itu sebenarnya ngajari kita untuk proses Duplikasi. besoknya. Nah, yang kedua masalah apa, Pak? Manusia. SDM. Kalau kita sepakat, semua sepakat setuju, Pak, duplikasi 2 ya, oke. 3 gimana, Pak? Enggak boleh, pokoknya 2. Nah, kalau 2 duplikasinya, tahun depan Ibu punya grup berapa? Banyak. Eman sepakat dengan timnya, pokoknya satu Padahal grup selalu kuhitung. boleh sponsori 2 ya, Tapi ku lupain. nggak boleh lebih. Lebih gimana? Masuk neraka. Pokoknya 2 ya. Nah, itu kalau di 12 bulan, itu dapatnya berapa orang? 16, 32, Grup kita 64, berapa? 128, 25, 6, 5, 12. Hah? 500. 12 itu baru ke-7. Oh. Baru level 7. 15. Jadi kalau 12 bulan grup kita totalnya 4096. Baru 12 ya. Ya. 12 bulan. 2 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64, 128, Nah, 256, 512, 1024. Dan seterusnya. ya. Bulan ke-12 grup kita totalnya 4096. Kalau kali 100 PV, 100 PV itu berapa? 2 juta. Benar ya? Berarti omset kita berapa? 8 juta. 8 miliar. 8 M ya. Benar kan? Kalau bonus timnya Bapak Ibu 10%, Bapak Ibu dapat berapa? 800. 800. 800 800 juta. Bisa juta. umroh nggak ini?
Bisa. Bisa beli rumah nggak? Bisa. Beli mobil bisa nggak? Bisa. Iya. Bisa nggak? 12 bulan dari hari ini. Bisa kan? Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak ini mau mengatasi masalah dua ini. Nggak ada yang lain. Cuma dua ini masalah kalau kita memilih jadi networker dan nggak bisa kita hindari. Pak, saya nggak mau masalah manusia ini. Soalnya manusia itu complicated. Ada yang baper, ada yang dikasih tahu meraju, ya kan? Terus ada yang sok tahu, tidak mau belajar. Terus apa lagi, Bu? Arogan, apa lagi? Situ sinis. Sinusitis. Beda itu. Situ sinis, Apanya dapat suka mobil, sinis. dia sibuk. Di situ sinis, sebelah situ sinis. Terus apa lagi? Banyak. Banyak. Manusianya banyak. Pasti kita akan ketemu ini. Banyak Nah, problem. saya kasih tahu di awal supaya kita Dar. bahwa Sutarman itu kalau dibalik 600. Iya. Sadar. Kita harus sadar bahwa kita ada di bisnis MLM dan memilih jadi seorang. Networker. Harus sadar masalah yang muncul hanya dua, Duplikasi. dan ada nggak solusinya ini? Ada dong. Kalau nggak ada, Pak Ada nggak mungkin jadi top income nomor 1 5 kali berturut-turut. Baca buku, hadiri acara. Ini apa diatasi masalah ini? Dengan program edukasi. Program edukasi ini kalau kita downline kita cuma 5-10 nggak perlu, kita sendiri yang edukasi. Tapi bagaimana kalau sudah ribuan? Di Sinjai ada 2000 grup kita, di Bone ada 2000, di Takalar, Botonompo, Jeneponto, terus ke bawah sana. Bagaimana caranya? Semakin besar grup kita, semakin kita memerlukan Sistem program Edukasi. edukasi. Beruntung banget teman-teman join sudah ada program edukasi. Apa namanya? MGI Academy. MGI Club. Akademi. Tugas kita hanya mendorong orang masuk ke Ya. MGI Club Academy. Dorong masuk Supaya bengkel. apa? Masalah tentang manusia bisa kita atasi. Betul. Jadi kalau ada acara team building lagi, siapa yang kesini sendiri coba? Jangan bunuh diri besok menyesal. Harusnya kiri kanan juga diajak, supaya problemnya dia dengan kita nggak terjadi gesekan. Misalnya kepala batu nih orang nih. Kalau kita yang negur dia, apa besok kita ribut. Tapi kalau dia ditegur di pertemuan sama upline atau sama pembicara, dia nggak salahin kita karena yang negur dia bukan kita kan, tapi pembicara. Benar ya? Betul. Biar pembicara yang didemo nanti sama dia, bukan kita. Gitu ya. Nah, program edukasi. Di program ini ada 5 kelas. Nanti kita update sesuai zaman supaya nggak ada lagi anak yang masuk di kelas karena sepatunya nggak hitam disuruh pulang. Iya. Bukannya manusianya selesai masalah, tambah masalah. Nanti kita update. Salah sendiri pilih saya. Terus. Hal-hal yang nggak diperlukan ganti karena ini 2025. Mantap. Kita harus adjust dengan zaman. Sekarang sudah zaman AI. Genset. Kita harus Mengikuti perkembangan Ya. zaman. ada MLM itu mundur, MLM itu industri MLM mundur di tahun 2025 karena lack of knowledge namanya. Leadernya tuh stuck knowledge-nya dan nggak mau belajar. Tapi kalau kita terus mau belajar, kita bisa update. Jadi masalah yang kedua manusia bisa diselesaikan dengan apa? Program edukasi. Program edukasinya apa di mana? MG Akademi. Akademi. Setiap ada acara kirim orang kita. Kita juga hadir, mereka juga hadir. Mantap. Sampai di sini clear ya. Clear. Nah sekarang masalah yang Ada pertama, 80 mitra. masalah Besok. Duplikasi. duplikasi. Ada tisu,
Kalau tidak ada di situ, saya selesai itu habis sopan tulis. MJI Club Academy. Ya, ini ada kampusnya. Ada di kampusnya kos. Nah, MJI Club Academy ini namanya support system. Support system. Buku panduan. Support Sistem system. pendukung. Mendukung apa? Mendukung bisnis kita. Salah sendiri kalau teman-teman nggak dapat duit dari bisnis ini karena tidak menggunakan sistem pendukung. Ada acara ini, ngapain ngajari mitra sampai ribut? Kau ini suruh bikin daftar nama, coba begitu gampang, kok nggak bisa? Ribut. Iya kan? Mending undang dia masuk ke HTS. Oh begitu Pak, bikin daftar nama, gampang di. Nah, Ya, jangan kita sibuk sendiri ya. iya pasti ribut kita, ribut dengan teman. Akhirnya Gunakan sistem pendukung. Nah di sini ada 5 kelas. Nah ini kan masalah yang pertama tadi masalah apa? Duplikasi. Dan teman-teman sudah memutuskan menjadi Networker. networker. Sejati. Kalau user perlu nggak support system? Nggak perlu. Jadi kalau ada user, ada HTS, nggak usah diajak, ribut nanti. Nggak ketemu. Terus seller perlu nggak? Perlu. Saya pernah punya pengalaman acara team building di Yogyakarta kemarin. Saya promosi ke teman di Jakarta, ikut dia, tapi seorang seller. Ibu itu setiap hari minimal dia bisa dapat uang 1 juta. Karena acara itu menghabiskan 3 hari, jadi dia nggak jualan. hilang 3 juta. Hilang 3 juta, ditagih ke saya. Gara-gara bapak, saya hadir di acara tim building Jogja, sehingga saya nggak jualan. Saya kehilangan 3 juta, ganti dong. Hati-hati, kita harus tahu identifikasi grup kita itu orangnya apa. Nah, yang memerlukan MJI Club Academy Support System dan akan saya jelaskan ini hanya untuk para Networker. networker. Ini kalau bahasa santrinya nih, ini hanya orang-orang yang soleh. Nah, tidak semua orang Islam soleh. Tidak semua orang MLM itu soleh. Ya. Jadi networker ini perlu ini. Kalau enggak jalan bisnis kita. Ini support system. Ada berapa kelas di sini? 5. 5 kelas. Terus ada berapa special event? 2. Ayo. 14 ya. Hah? Kurang lebih 10. Termasuk tim building ini adalah special event. Ada table talk, ada mom, ada Sociopreneur. sociopreneur, Mega plan Team building enrichment, mega plan enrichment, produk leader summit. Leader summit itu meeting yang dikhususkan untuk para networker. User dan seller nggak usah diundang, nggak masuk mereka. nanti menagih Iya, karena namanya juga leader summit, pertemuan leader. Seller bukan leader, user bukan leader. Gitu ya. Oke. Ini namanya support system. 1000 kali kita hadir di sini tapi tidak mengerjakan sistem, kita nggak jadi apa-apa. Nothing. Tapi kita nggak hadir di sini tapi melakukan ini, dijamin sukses. Jadi teman-teman harus sadar dulu, pahami bahwa di MLM itu ada support system, ada sistem. Kalau kita mengerjakan sistem, dijamin berhasil. Pak, saya sudah hadir di team building 1000 kali, tapi Bapak Ibu nggak ngerjakan ini, nggak jadi. Ini kalau bahasa santrinya rukun
sukses di MLM. MLM apapun, mau MGI kak, mau apa, 1000 kali kita pindah MLM tapi nggak paham ini, nggak jadi. Mending nggak usah pindah di MLM, di MGI aja. Kenapa? Bonusnya besar. Ya, sudah sadar ini? Ini support system, ini sistem. Besok kita ada di support system. Nama acaranya apa? Team building. 1000 kali kita hadir di team building tidak mengerjakan sistem, nanti. Clear? Clear. Sistem yang pertama, tes. Itu basic skill. Masih 5. 8 langkah 10 prinsip itu di sini. Supaya Anda mampu mengerjakan ini. Mega plan itu di sini. Product knowledge itu di sini. Anda hafal di situ nggak ngerjain ini, nothing. Plus dulu. Apa lagi? Pak, saya udah ikut public speaking. Berapa kali? 5 kali. Tidak melakukan ini. Tidak ikut public speaking tapi melakukan ini. Jadi. Kok bisa sih Pak? Ya iya. Karena MLM itu bisnis bersistem. Hanya orang-orang yang mengerjakan sistem yang akan sukses di bisnis bersistem. Mau pakai dasi di sini, dasinya 5, dasinya hitam putih, tapi nggak ngerjain ini, nggak jadi. Nah, ini yang perlu kita sadari dulu. Semua sudah Sutarman? Sudah 600 ya. 600 Oke. ya. Sistem yang pertama namanya presentasi. Kalau orang Islam yang dihisap pertama kali apa? Sholatnya. Sholatnya. Kalau networker yang dihisap pertama kali apa? Presentasinya. Jumlah presentasinya. Clear? Sendiri. Clear? Semakin Anda sendiri, semakin Anda berhasil. Harus 15 keluar, Bu kali Mirna. minimal per bulan, per hari muntah darah nanti. Ingat ini, kita di bisnis MLM. Jadi kalau nggak mau presentasi, jangan bisnis MLM. Terus bisnisnya buka warung, Tinggal nunggu. tinggal nunggu orang lewat beli. Diam, sajikan. Selama kita bisnis, sistem yang pertama adalah presentasi. Kenapa harus 15 kali? Kan pertanyaannya kenapa? Pak 2 kali jadi nggak? Nggak jadi. 8 kali tidak jadi. 10 kali nggak jadi. Kenapa? Waktu kita presentasi 15 kali ada hukum yang berlaku. Hukum. Pareto. Hukum itu dampaknya berlaku pasti. Percaya atau nggak percaya, beragama atau nggak beragama. Kalau orang jatuh dari lantai 2, jatuhnya kemana? Ke bawah. Ini namanya hukum. Anda percaya nggak percaya? Pasti. Masih nggak percaya? Coba lompat dari situ. Jatuhnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berlakunya pasti. Jadi kalau kita 15 kali presentasi, hukum apa yang berlaku di situ? Pareto. Pertama Pareto. Kalau 15 kali 3 yang join. Kok bisa Pak? Karena buat 10 2. Kalau 15 berarti 3. Masa sih Pak? Coba aja. Dalam 1 bulan, Pak. 1 bulan. Itu hukum. Terus hukum apa yang kedua yang terjadi? Namanya hukum Metcalfe. N pangkat 2. Eksponensial. 2 bulan pertama jadi 4, 4 jadi 8, bulan ketiga 16, 32, 64. Ini namanya hukum Metcalfe kalau presentasinya 15 kali. Terus hukum apa lagi yang berlaku di presentasi 15 kali?
namanya hukum momentum. Apa itu hukum momentum? M kali V pangkat velocity. Velocity itu kecepatan. Contoh ya, hukum momentum ini gini. Nah ini kan jendela kaca nih. Ini ketapel. Apa ketapel? Pate. Pate. Itu ya? Bukan, ketapel. Pape. Nah, pape. Tarik DS, gitu kan? Itu kaca. Kalau presentasi kita cuma 1 kali 1 bulan, ibarat batunya kecil. Terus tarikannya cuma segini. Sampai nggak di situ batunya? Tidak. Pecah nggak kacanya? Enggak. Momentumnya nggak dapat. Kalau presentasi kita 1 kali tapi 15 orang, itu ibarat batunya besar. Karena 1 bulan cuma 1 kali, batunya besar, ditarik begini, sampai nggak ke situ? Tidak. Karena cuma 1 kali. Tapi kalau kita presentasi di sosiopreneur misalnya kan, yang hadir 30 orang, 1 bulan 4-5 kali, itu ibarat batunya besar. Terus patenya kita tarik kencang gini, kita lepas, dress, pecah nggak itu? Pecah. Itu namanya hukum momentum. Jadi kalau Bapak Ibu presentasinya cuma 1 kali, didampingi aplen lagi, nggak jadi. Sampai di sini bisa dipahami? Terus hukum apa lagi yang berlaku di presentasi 15 kali? Namanya hukum hasil yang tertunda. Hasil yang tertunda itu gimana Pak? Kalau Ibu ambil baskom, ada baskom kan isi air, terus Ibu cemplungkan batu yang kecil, ada nggak gelombang balik ke kita? Ada tapi kecil banget. Riak-riak air. Ada. Tetap ada. Ada tapi kecil banget. Kecil dan lama kan? Lama. Coba kalau batunya besar, Bahkan sampai keluar. hasilnya langsung. Terasa. Ya itu namanya hukum hasil yang tertunda. Kalau presentasi kita sedikit, karena Quran bilang tidak ada pekerjaan kita yang tidak dibayar. Dibayar cuma karena sedikit. Seperti jadi kembalinya lama ke kita. Seolah-olah MLM kayaknya nggak ada hasilnya. Padahal dia sedang hasilnya itu sedang menuju ke dia, cuma dia nggak sadar. Tapi kalau presentasi kita gila-gilaan, Gus, kayak teman-teman di Samarinda itu yang Bu Ida Royani, siapa lagi itu? Bu Lima, Bu Lima, Bu Mira, waduh, presentasinya gila-gilaan. Kadang-kadang saya WA, Bu sudah malam Bu, pulang. Mereka masih mau terus presentasi. Sabar Pak, saya lagi ngejar satu, Bu Ana ini lagi ngejar satu closingan supaya dia ke Sensen. Saya tanya kenapa nggak hadir? Fokus ngejar itu. Lagi berapa? 1, cuma 1. Tidur, besok pagi closing. Kok bisa Pak? Kamu sudah melakukan 15 kali. Sisanya serahkan Tuhan. Dah, sampai di sini siap presentasi? Siap. Catat Pak. Ada fotonya semua. Kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Kalau kita sudah ucapkan 15 kali, jangan mundur. Kalian bisa nipu Badar, tapi tidak bisa nipu Tuhan. Betul. Game over bisnis. Ya? Oke ya. Terus yang kedua apa? 1 sudah cukup, enggak cukup melayani. Follow up. Melayani pelanggan. Domain kita itu pelanggan kita yang loyal. Kadang-kadang 1 bulan dia bisa beli 10-20 kali. Layani mereka. Pelayanan. Kalau pelayanan kita nggak bagus, ditinggal kita Pak. Dia join sama orang yang melayani dia lebih bagus. Saya nggak mau sama dia, saya. Kenapa?
Coba tanya, jangan-jangan pelayanan sama dia buruk. Cuma mau tanya bagaimana cara buka web. Dilempar-lempar lagi sama upline. Oh, sama Pak Febri. Kalau kita bisa layani dia. Betul. Kalau enggak, dia lari ke orang lain. Dan jangan salahkan dia. Pelayanan. Ya, wah sudah. Jangan-jangan dia pelakunya. Ya, pelayanan. Pak Tri, saya mau beli kaos kaki cuma sebelah kiri. Kenapa Bu yang kiri? Waktu ke masjid hilang. Layani. Ambilnya dari mana? Rhythm. Kasih dia sebelah kiri ini Bu. Iya. Tuh. Siapa tahu udah gara-gara kita layani, anaknya join, ininya join, semua join. Pelayanan. Siap? Siap. Kalau nggak mau melayani, jangan jadi networker. Jadilah user atau seller. Betul. Clear? Clear. Yang ketiga, pakai produk. Gunakan produk. Kenapa kita pakai produk? Kenapa Pak harus pakai produk? Karena kita networker. Kalau seller jangan pakai produk, rugi. Habis modalmu. Tapi karena kita networker harus pakai. Kita cerita celana dalam karena kita pakai celana dalam. Betul. Kita cerita kaos kaki karena kita pakai. Dan presentasi kita menjadi berurat-urat dan antusias karena kita pakai. Clear? Clear. Nomor 1, 2, dan 3 ini untuk membangun apa? Sim. Bukan, omset dan jaringan. Iya. Cek sudah 1 tahun jaringanmu berapa? Kalau masih 2 kiri 2 kanan berarti nggak jalan. Betul. Iya. Kalau 15 kali presentasi 1 tahun bergabung di MDI pasti sudah 4096. Kiri kanan ya. Kiri kanan. Masa sih Pak ya? Ini tuh rukun. Ada hukum yang berlaku pasti. Kalau kita kerjakan jadi. Nah ini 1, 2, 3 dan 3 ini untuk membangun Jaringan. sudah cukup membuat kita sukses? Belum. Ada yang keempat, baca buku 15 menit per hari. Kenapa Pak harus baca buku? Karena Anda networker. User dan seller tidak perlu. Clear? Nomor 5, audio video. Tonton ya. Video apa Pak? Testimoni? Bukan. Testimoni itu untuk para seller. Motivasi. Motivasi atau pembelajaran. Iya. Berapa hari sekali terserah. Kenapa harus nonton ini? Karena kita networker. Testimoni termasuk nggak? Enggak. Itu untuk seller. Untuk penjual. Begitu dia kirim yang kemarin itu pakai slimming bell 1 bulan jadi langsing, orang beli slimming bell. Jadi tidak termasuk dalam bentuk audio dan video yang harus di ini ya Pak. Ya, audio itu bagaimana membangun jaringan, bagaimana punya sikap, pengetahuan, etos kerja ya di sini. Itu ada videonya. Ada recommended Pak. Banyak kalau di YouTube. Ada yang pakai Abdi Suardin, Iya. Iya. ada yang pakai Sadrak, ada yang pakai Suprato, bebas. Iya. Ada yang pakai ya. Ini yang ditonton cuma tabula balik terus. Tes tabula balik jadi. Bisa dalam mobil, dalam perjalanan. Ya, bisa. Clear di sini? Iya. Yang keenam, hadir Event. ya, hadir di pertemuan. Yang direkomendasikan perusahaan atau
team leader, Online dan offline. online atau offline. Nih. Kebiasaan 4, 5, dan 6 ini untuk membangun apa? Tim. Mindset. Untuk apa? Membangun kepribadian. Iya, iya, iya. Percuma omsetmu oke, jaringanmu tumbuh, kepribadianmu nggak tumbuh. Tunggu tahun depan, rontok semuanya. Rontok. Banyak nggak contohnya di sini? Ada. Banyak. Dan memang kelemahannya Megaplan hanya satu. Saking gampangnya dapat uang, orang malas ini. Baca buku. Dia coba bangun 1 tahun, rontok. Kenapa? Ada pelanggaran etik yang tidak tertulis di kode etik. Kode etik ada berapa? 14 pasal. Oh, sorry. Bicara keras sama orang yang lebih tua itu nggak sopan. Pelanggaran etika. Tidak ditulis di kode etik. Tapi kalau kita lakukan itu, game bisnis kita. Jangan kau percaya sama dia. Kasar itu orang. Iya, Habis kita. betul. Game ya. Masalah etika. 4, 5, dan 6 untuk membangun. Kepribadian. Kita rajin baca buku, audio, video, hadir di pertemuan. Tidak 1, 2, dan 3. Tidak jadi juga. Kita jadi leader yang nggak ada duitnya. Mau? Jaringan ada, Iya, tapi nggak ada. Mindset nggak ada. Iya, iya. Paitong. Paitong. Baca buku apakah harus buku kertas atau bisa PDF misalkan? Harus yang kertas. Nah, itu. Kenapa Pak baca buku? Karena kita networker. Terus perintah pertama di Quran itu ikro. Bacalah. Supaya apa orang ikro itu? Dia punya pengetahuan, maka terhindar dari kemiskinan. Orang yang baca buku, yang tidak baca buku pasti diintai kemiskinan. Pasti. Perhatikan aja. Saya dulu supir taksi, karena baca buku berubah jadi seorang Network. networker yang nggak abal-abal. Hanya dari buku. Oh, bagaimana caranya? Oh, begini Pak Le. Oh, melayani pelanggan tuh begini toh. Orang yang tidak baca buku, hidupnya tidak kemana-mana. Networker yang tidak baca buku, bisnisnya tidak kemana-mana. Sudah dilakukan ini? Sudah. Berapa kali sehari? 15 hari sekali, Pak. 15 menit tiap hari. 15. Bekas 1 Ini jam. penting. Nih, 4, 5, dan 6 untuk kepribadian. Simpel ya? Kalau kita cuma 1, 2, dan 3, ini nggak jadi, rontok bisnis kita. Seperti membangun di Istana Pasir. Betul kali. Ya. Betul kali. Nah, ini yang paling penting untuk ada kaitannya dengan besok nih. Namanya building team. Nomor 7 ini, inilah untuk membangun tim. Apa itu? Good team Player. Menjadi seorang pemain tim yang baik. Bagaimana itu? Yang pertama, dia harus menggunakan teknik edifikasi. Saya nggak jelaskan apa itu edifikasi. Yang kedua, konsultasi. Terus yang ketiga, no crossline. Oh, terus lain. Wah. Ibu dengan ini crossline? Online. Yang crossline dengan ibu ini? Saya. Kalau selain kan? Beda jaringan. Beda jaringan. Boleh nggak berbuat kebaikan? Boleh. Boleh nggak nraktir dia makan? Boleh. Kayaknya kamu lapar deh. Boleh nggak sharing-sharing Boleh. pengetahuan? Boleh. Boleh nggak pengajian bareng? Boleh. Yang nggak boleh itu ibu tanya, kau tadi bonusnya Berapa? berapa? Terus jaringannya modelnya kayak apa? Itu nggak boleh. Itu namanya cross lining. Saya punya tetangga depan rumah.
Boleh nggak saya berbuat kebaikan sama tetangga? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu dia beli mobil, saya tanya uangnya dari mana? Itu nggak sopan. Cross lining ini cuma masalah etika. Iya, iya, iya. Etika doang. Bisa dipahami? Bisa. Ini kalau masalah ini kita langgar, perusahaan ini hancur. Bukan hanya grup kita, sak perusahaan. Karena masalahnya yang dilanggar adalah Etika. Udah clear? Terus apa lagi? Menjadi pribadi yang accountable, Bertanggung jawab. bisa diandalkan, bisa dipercaya. Kita dipercaya 4096 orang di grup kita, harus accountable. Pak, bantu saya presentasi. Oh siap, jam berapa? Ready ya, selalu Oh iya dong. Yang penting nggak tabrakan dengan jadwal kita kan. sudah ada. Accountable, terus dipercaya. Hati-hati masalah uang. Uang saudara dengan saudara bisa ribut gara-gara Uang. sama. Bisa dipercaya dan diandalkan. Terus apa lagi? Teachable. Mudah belajar dan mudah diajari. Saya tak mau belajar sama dia. Kenapa? Pak Tahir cuma tukang ojek. Saya S2 loh. Berarti dia nggak teachable. Jangan jadi networker. Selesai. Kamu jadi seller aja. Upline saya itu kan cuma tukang parkir. Masa saya belajar sama tukang parkir? Berarti nggak teachable. Teachable itu mudah belajar dan mudah diajari. Siap. Cukup sampai di sini? Enggak cukup. Untuk membangun tim ini terakhir namanya duplicable. Apa itu? Mudah meniru dan mudah ditiru. Ya, mudah meniru dan mudah ditiru. Kamu mudah meniru tapi downline-mu nggak bisa tiru. Iya, nggak terjadi duplikasi. Nah, besok kita diajarin bagaimana duplikasi lewat game. 7 ini tidak bisa dipisah. Ribuan kali kita di support system ini belajar. Kalau sistem Tidak pernah presentasi. Jadi nggak? Enggak. Ada. 0. Ibu jago di kelas public speaking tapi tidak pakai produk, tidak melayani pelanggan, tidak baca buku. Jadi nggak? Enggak. Bahkan yang nomor 6 ini loh Pak. Ini simple sepele loh. Hadir di pertemuan. Kalau di kehidupan nyata ada nggak? Ada. Siapapun orang muslim, mau presiden, mau tahfiz Quran, mau penjahat, pemabok, tukang parkir, begitu hari Jumat dia harus ke masjid. Ngapain coba? sholat. Pertemuan. Di sana diapain coba? Dihotbahin. Diingatkan itu takullah. Diingatkan di situ. Jangan kau mati Kecuali beragama. Inna wa antum muslimun. Diingatkan. Kalau kita nggak hadir 3 kali di Jumatan, apa yang resikonya? 40 hari berdosa. Nah, kalau kita networker tidak hadir di pertemuan, Baper. Kafir itu sia-sia. di pertemuan ini kita diingatkan, hey, SBI lovers, Anda punya bisnis, Anda member, Anda seorang duta donasi, diingatkan langkah-langkah kerja yang harus kalian kerjakan, diingatkan impiannya, diingatkan. Katanya kamu beli mobil tahun depan, kok nggak ini, diingatkan di pertemuan. Atau kita diingatkan oleh pembicara atau orang-orang yang hadir. Kadang-kadang orang yang hadir crossline kita membuat kita salah, dia dapat reward, gas. Iya, iya. Nasrani hari Minggu dia harus ke gereja. Gak usah disuruh-suruh ya ke pertemuan ya. Nah,
Sekarang pertemuan apa yang menghasilkan cuan? Kan gitu aja. Nanti bisa tanya Pak Ada. Tapi kalau saya sarankan teman-teman, ya, pertemuan apa yang bisa menghasilkan cuan? PV. Kalau mau menghasilkan PV enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena isinya cuma edukasi dan donasi. Enggak boleh cerita bisnis. Itu menghasilkan cuan tapi di akhirat. Jadi sebaiknya bisa bikin 1 bulan 1 kali. Table Kalau talk. punya tim, ngikut. Nah, pertemuan apa yang resmi yang ada di MJ Club yang bisa kita pakai sehingga mendongkrak omset? Yang pertama namanya sociopreneur. Sudah cukup? Belum. Kita baru menghadirkan orang-orang yang baru dan orang-orang bergabung yang baru. Apa cukup sociopreneur? Enggak bisa. Harus turun ke Table talk. eduklas. Eduklas. Kenapa harus eduklas? Karena orang baru belum kenal apa itu HTS. Apa itu? Nah, di eduklas inilah kita ajarin ini support sistemnya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen presentasinya jago, Bapak Ibu kesini. Ini diingetin. Terus apa lagi? Yang ketiga, Leader Summit. Leader Summit. Disinilah tempat kita memberikan penghargaan. Siapa yang hari ini sudah 15 kali presentasi 1 bulan, saya maju di depan, kasih pin, entah kasih hadiah, selamat ya, selamat. Supaya yang belum presentasi 15 kali, kurang ajar dia, nenek-nenek dari Malili lagi bisa, masa dari Makassar nggak bisa.